Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-65, 66 dan 67 dari surah Al-An'am, yaitu yang menerangkan tentang Allah yang maha berkuasa, yaitu Allah yang maha berkuasa dalam menyiksa hamba-hamba yang berdosa. Kita telah terangkan sebelum ini bahwasanya apabila Rasulullah diutus menjadi Rasul, yaitu kepada kaum yang sebelumnya belum lagi diutus para Rasul kepada mereka, yaitu bangsa Arab. Tepatnya adalah di kota Mekah, karena Rasulullah lahir di kota Mekah, besar di kota Mekah, kemudian diangkat menjadi Rasul di kota Mekah. Rasulullah berdakwah kepada kaum penduduk kota Mekah, yaitu kaum Quraisy, kaum baginda sendiri. Mereka terbagi menjadi dua. Ada yang mau beriman kepada kebenaran yang Rasulullah bawa, tetapi banyak juga yang tidak mau beriman. Jadi mereka mengingkari kebenaran yang Rasulullah bawa. Mereka tetap di dalam kekufuran. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ayat ini sebagai peringatan terhadap mereka yang tidak mau menerima kebenaran, yang masih lagi memilih kekufuran dan tetap di dalam kekufuran, bahwasanya Allah berkuasa ke atas mereka, yaitu berkuasa untuk menyiksa mereka dengan siksaan, baik itu dari atas kepala mereka seperti yang diberlakukan kepada kaum-kaum terdahulu seperti kaum Lut umpamanya, atau dari bawah kaki mereka seperti yang diberlakukan kepada Qarun umpamanya, dibenamkan ke dalam bumi. Atau Allah juga berkuasa untuk mencampur adukkan kelompok dengan kelompok di antara mereka, kemudian masing-masing kelompok mendatangkan kesengsaraan ke atas yang lainnya, yaitu dengan perselisihan, pertentangan, bahkan mungkin juga sampai kepada pembunuhan. Dan itu semua adalah bentuk-bentuk dari azab dari sisi Allah yang berkuasa menetapkan azab seperti apa yang Dia kehendaki.
Tujuannya adalah supaya manusia memahami bahwasanya yang berkuasa di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila tidak ingin disiksa, tidak ingin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembalilah kepada Allah, yaitu sifat asal manusia adalah beriman, fitrah suci manusia adalah beriman kepada Allah, maka beriman kepada Allah, maka Allah pun akan menjauhkan mereka dari azab dan siksaan. Inilah dia perkara yang akan kita bahas dalam 3 ayat, yaitu ayat yang ke-65, 66 dan 67. Dan perkara ini adalah perkara yang diberitakan di dalam Al-Quran. Dan apabila ada di antara manusia yang masih tetap di dalam kekufuran seperti yang diberitakan dalam Al-Quran, maka orang yang berada dalam kekufuran pasti akan menerima azab dan siksaan di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Itu disebut sebagai sunnatullah, yaitu ketetapan Allah dari dahulu hingga sekarang, yaitu yang dahulu memilih kekufuran, mereka melakukan kejahatan, mereka berdosa, mereka disiksa. Maka yang memilih kekufuran sekarang pun mereka melakukan kejahatan, mereka berdosa, maka mereka pun juga disiksa. Dan ini akan terus diberlakukan sampai hari kiamat, yaitu siapa yang memilih kekufuran, melakukan kejahatan, ia berdosa dan tidak segera kembali kepada Allah, bertaubat, beriman, maka ia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak hanya menyiksa di akhirat saja, tetapi Allah juga menyiksa di dunia ini. Tujuannya adalah sebagai pelajaran bagi manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari mereka supaya mereka kembali. Maka diancam dengan azab, dengan siksaan supaya kembali. Kemudian tidak kembali juga, maka berarti yang salah adalah diri manusia itu sendiri, yaitu tidak mau menerima pelajaran, tidak mau menerima peringatan. Yang peringatan itu sebenarnya kalau ia mau menerimanya, maka ia kembali kepada Allah, maka selamatlah ia dari siksaan, maka berarti ia menyayangi dirinya sendiri. Kalau tidak, berarti ia menganiaya diri sendiri. Berarti jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala apabila menerima siksaan, tetapi salahkan diri sendiri. Inilah dia petunjuk yang Allah berikan sebagai bekal bagi kita dalam menjalani hidup ini, bahwasanya siapa yang buat jahat, dia sendiri yang akan tanggung akibat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sunnatullah. Buat kejahatan akan mendapat siksaan, dan Allah adalah yang maha berkuasa di dalam menyiksa. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, dan nampak sekali kaitan dengan ayat sebelum ini, bahwasanya ada 2 kumpulan manusia di hadapan dakwah Rasulullah. Ada yang menerima, mereka ini akan diselamatkan dari siksaan, tetapi ada yang menolak, mereka ini tetap di dalam kekufuran, maka mereka ini akan menjalani siksaan. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sebarang siksaan. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, namun kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita fahami dengan mudah, dan mudah-mudahan kemudahan di dalam memahami adalah berkat dari membaca Al-Quran, karena setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca ada 10 pahalanya, dan mudah-mudahan pahalanya itu berupa balasan kebaikan, yaitu kemudahan di dalam pemahaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa
alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu 'alaikum biwakil. Likullin naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun. Allah berfirman, Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban. Qul, katakanlah, huwa, dia Allah, al-qadir, yang maha berkuasa, ala ayyab'atha, untuk mengutus atau mengirim, alaikum, kepadamu, azaban, azab. Ini kalau kita baca secara harfiah. Kalau kita susun sedemikian rupa, maka kita boleh menerjemahkannya dengan, katakanlah, dialah Allah yang maha berkuasa untuk mengirim azab kepadamu. Min fawqikum aw min tahti arjulikum. Min, dari, fawqikum, atasmu, maknanya dari sebelah atas, dari arah kepala. Atau min, dari, tahti, bawah, arjulikum, kakimu, artinya dari sebelah bawah, yaitu dari arah kaki. Aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Atau yalbisakum, mencampurkan kamu, syi'an, dengan kelompok-kelompok, wa yudhiqa, dan merasakan, ba'dakum, kepada sebahagian kamu, ba'sa ba'd, keganasan sebahagian yang lain. Jadi banyak kelompok-kelompok. Nah, satu kelompok melakukan keganasan, kemudian mendatangkan kesusahan atau sebagai siksaan ke atas kelompok yang lainnya. Unzur kaifa nusarriful ayat. Unzur, perhatikanlah, kaifa, bagaimana, nusarrifu, kami mendatangkan silih berganti atau banyak bentuk al-ayat, ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, la'allahum yafqahun, mudah-mudahan mereka yafqahun, memahami perkara ini, yaitu perkara tentang Allah yang maha berkuasa di dalam mengirimkan azab. Kita ulang dari pangkal ayat. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada mereka, dialah Allah yang maha berkuasa untuk mengirim azab kepadamu dari arah atasmu atau dari bawah kakimu, atau mencampurkan kamu dengan kelompok-kelompok dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami mendatangkan ayat-ayat, yaitu tanda-tanda kebesaran kami silih berganti, mudah-mudahan mereka memahaminya. Ayat berikutnya, wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Wa kadzdzaba, dan mendustakan, bihi, nya, mendustakannya. Mendustakannya, nya apa? Ada ulama tafsir menyebutkan mendustakan azab yang telah Allah tetapkan dari sisinya yang maha berkuasa. Ada juga yang memahaminya mendustakan Al-Quran yang Rasulullah bawa. Siapa yang mendustakan? Qaumuka, kaummu. Jadi kalau kita susun, dan kaummu mendustakannya. Wa huwal haq, wa, dan huwa, dia, al-haq, adalah benar. Kalau dibuat tadi kepada siksaan, siksaan itu adalah sesuatu yang benar, telah Allah tetapkan ke atas orang yang menolak kebenaran. Atau Al-Quran, ia adalah suatu kebenaran. Qul lastu alaikum biwakil. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lastu, tidaklah aku, alaikum, ke atas kamu, biwakil, sebagai wakil, yaitu sebagai yang menguruskan urusan,
yang diserahkan kepadanya. Artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, aku bukanlah yang diserahkan urusan kepadaku untuk mengurus urusanmu. Nah, itu yang dikatakan kepada kaum sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, likullim naba'im mustaqar, likulli naba'im mustaqar wa sawfa ta'lamun. Likulli, bagi tiap-tiap, naba, berita, mustaqar, ada waktu terjadinya, wasaufa, dan kelak, ta'lamun, kamu akan mengetahui, dan kelak atau nanti kamu akan mengetahui bahwasanya berita yang diberitakan itu memang akan terjadi pada waktunya, dan kaummu mendustakannya, dan dia adalah benar, dan kaummu mendustakan azab atau mendustakan Al-Quran, padahal ia adalah suatu kebenaran. Katakanlah, aku bukanlah orang yang diserahkan urusan untuk mengurus urusanmu. Bagi tiap-tiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya, dan kamu kelak akan mengetahuinya. Dari terjemahan ini maka kita dapat mengetahui bahwasanya ayat ini menerangkan tentang Allah yang maha berkuasa dalam menyiksa. Menyiksa siapa? Menyiksa orang yang berdosa. Siapa yang berdosa? Orang yang menolak kebenaran, yang tetap di dalam kekufuran, mengingkari kebenaran. Padahal kebenaran itu adalah sesuatu yang benar, yang tidak bisa ditolak. Baru apabila punya alasan untuk menolaknya, baru boleh menolaknya. Tetapi manusia tidak punya alasan untuk menolak kebenaran. Al-Quran yang benar, mereka ditantang, kalau memang ya Al-Quran itu dari Nabi Muhammad atau dari manusia, datangkan yang seumpama dengannya. Atau umpamanya kaitannya adalah dengan Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul, ia adalah kebenaran, karena Nabi Muhammad membuktikan dirinya sebagai seorang Rasul dengan mukjizat. Maka dengan mukjizat itu terbuktilah bahwasanya Nabi Muhammad memang seorang Rasul. Maka tidak ada manusia yang mampu untuk menolak kebenaran, tidak ada alasan. Kalau ada juga yang menolak kebenaran, maka tanpa alasan. Ada juga yang menolak kebenaran karena kesombongan, keangkuhan. Sebab apabila nanti memeluk agama Islam, mereka beriman, maka mereka tidak lagi menjadi penguasa. Sementara sebelumnya mereka adalah pembesar-pembesar di kaum mereka. Maka hilang kekuasaan mereka, maka karena kesombongan mereka tidak mau beriman. Atau yang kedua karena kedengkian, dengki, tak suka kepada kebaikan, tidak suka kepada kebenaran. Bermakna kalau dengki, hati itu betul yang ada penyakit di dalamnya. Maka orang-orang yang memiliki kesombongan dan memiliki kedengkian, mereka ini orang-orang yang menolak kebenaran, maka azab adalah yang akan ditetapkan ke atas mereka. Dan mereka tidak akan mampu menolak azab tersebut disebabkan karena yang menetapkan azab itu adalah Allah yang maha berkuasa. Nah, inilah dia pembahasan kita, yaitu Allah yang maha berkuasa adalah yang menetapkan azab ke atas sesiapa yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendaki Allah? Yang enggan untuk beriman, yang mengingkari kebenaran disebabkan karena kesombongan dan kedengkian. Maka kita bawa kepada diri kita, yaitu apabila kita memahami bahwasanya kesombongan dan kedengkian ini adalah yang akan menjadi sebab untuk menolak kebenaran, kita berdoa kepada Allah supaya jangan sampai ada penyakit sombong dan dengki ini dalam hati kita. Selalu berdoa supaya dijauhkan dari dua penyakit ini. Dahulu iblis mengapa tetap di dalam kekufuran, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah? Karena kesombongan.
kononnya dia lebih baik dari Nabi Adam, kononnya dia diciptakan dari api, sementara Nabi Adam dari tanah. Sombong. Begitu juga sifat dengki yang ada padanya, karena Nabi Adam adalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengki sebagai ciptaan yang dimuliakan oleh Allah, dengki kepada Nabi Adam sebagai ciptaan yang dimuliakan oleh Allah, maka ia pun menggoda dan memperdaya Nabi Adam alaihissalam, menggelincirkan Nabi Adam sehingga melakukan kesalahan, tidak lagi di dalam ketaatan kepada Allah. Akhirnya Nabi Adam pun dikeluarkan dari dalam syurga. Apa sebab? Sebabnya ada kedengkian dari iblis. Iblis tidak suka Nabi Adam itu berdiam di dalam syurga. Tidak suka Nabi Adam mendapatkan kebaikan. Tidak suka kepada orang lain yang mendapatkan kebaikan, disebut dengki. Maka kalau ada penyakit itu terasa-rasa, kadang-kadang muncul di hati, kadang-kadang mungkin tidak senantiasa, sekali-sekali, maka cepat-cepatlah bermohon kepada Allah supaya Allah mengangkat dua penyakit yang bisa menghalang kita dari mengikuti kebenaran dan mungkin menjadi sebab untuk mendapatkan siksaan. Inilah dia 3 ayat yang bisa kita jadikan sebagai petunjuk di dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azabnya yang apabila Allah tetapkan kita tidak akan mampu untuk lari daripadanya. Karena dalam ayat ini disebutkan dari arah atas, dari arah bawah, atau Allah letakkan kita di kumpulan kelompok-kelompok yang setiap kelompok itu mendatangkan kesengsaraan bagi kelompok yang lainnya, sehingga hilang kenyamanan, hilang ketenangan, hilang keamanan, dan itu adalah juga bahagian dari siksaan. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu tafsir yang ringkas sudah dapat. Sekarang yang lebih terperinci. Apa tujuannya kita panjangkan penjelasan ini? Tujuannya adalah supaya lebih dekat lagi dengan kandungan ayat. Allah berfirman, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsaka 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd." Ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang perintah Allah kepada Rasulullah. Ini kita fahami melalui perkataan kul yang ada di pangkal ayat. Kul, katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini. Kepada siapa dikatakan? Nah, ulama tafsir mengatakan bahwasanya perkataan yang disebutkan oleh Allah setelah kul ini dikatakan kepada orang-orang kafir. Nanti kita dapati perkataan kaumuka, kaummu. Berarti Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan perkataan ini kepada kaum baginda. Kaum baginda dahulu siapa yang hidup bersama Rasul? Nah, di kota Mekah adalah kaum Quraisy. Nah, kaum Quraisy itu adalah kaum yang enggan beriman kepada Rasulullah. Mereka tetap dalam kekufuran. Maka Allah perintahkan, katakan perkataan berikut ini kepada orang-orang kafir yang ada di kota Mekah itu, yang mana kamu sekarang bersama dengan mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun mengatakan, apa yang Rasulullah katakan? Rasulullah mengatakan kepada mereka, wahai kaum, sesungguhnya yang berkuasa untuk mengazabmu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan apabila Allah mengazabmu, kamu tidak akan bisa lari dari azab Allah, dan Allah berkuasa untuk mengazabmu dari arah manapun. Nah, namun dalam ayat ini disebutkan tentang Allah yang maha berkuasa, itu berkuasa untuk mengazab. Pertama, ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Allah berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari arah atasmu. Pernahkah berlaku azab itu didatangkan oleh Allah dari arah atas kepada kaum-kaum terdahulu? Pernah. Tadi sudah kita sebutkan, seperti umpamanya kaum Nabi Lut
disambar oleh halilintar, oleh petir yang keras dari atas. Kemudian mereka mati bergelimpangan dari atas. Ada juga pada masa dahulu dari atas, yaitu pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Datang azab dari atas, yaitu burung-burung kecil membawa batu-batu kecil, tapi batu-batu itu dari neraka. Kemudian melemparkannya ke pasukan bergajah. Pasukan bergajah itu mati seperti daun dimakan ulat, tak ada sisanya sama sekali. Ka'asfim ma'kul. Itu azab atau siksaan dari atas datangnya. Ada pula siksaan dari bawah, au min tahti arjulikum, atau dari bawah kakimu. Kata atau di sini menerangkan bahwasanya Allah Maha berkuasa mendatangkan azab dari arah atas atau dari arah bawah. Kata atau ini menerangkan tentang luasnya kuasa Allah. Tidak terbatas dari atas saja, tidak, dari bawah pun bisa kalau Allah menghendaki. Sebab kuasa Allah itu luas, tidak berbatas. Maka kata au di sini menerangkan tentang luasnya kuasa Allah. Dari atas Allah mampu, dari bawah pun Allah mampu. Adakah kaum terdahulu yang dibinasakan dari bawah? Ada, seperti kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh yang tidak mau beriman kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh dibinasakan dari arah bawah, yaitu air terpancar dari bumi dari arah bawah, kemudian terjadilah banjir besar, kemudian banjir itu menenggelamkan mereka dari bawah. Siapa lagi? Fir'aun dan tenteranya, itu pun juga dari bawah, yaitu dari laut. Mereka menyeberang laut, kemudian laut itu kembali bertaut, karena asalnya laut itu terbelah. Tetapi dibelahkan laut bukan untuk Fir'aun dan pasukannya, untuk Nabi Musa dan Bani Israel. Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan dengan terbelahnya laut. Kemudian dengan terbelahnya laut itu juga perkara yang sama, untuk menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Karena Allah buat laut yang terbelah itu menjadi bertaut kembali. Maka dari arah bawah mereka pun tenggelam, Fir'aun dan tentara-tentaranya. Atau ada lagi, yaitu Qarun. Qarun orang yang sombong dengan harta bendanya, padahal dulu miskin, tak punya apa-apa, bermohon kepada Allah dari kaum Nabi Musa, tetapi lupa diri, seperti kacang lupa kulitnya, tak tahu diri. Dulu tak punya apa-apa, Allah beri kekayaan, kemudian meninggalkan Allah, menentang Allah, bahkan sombong, yaitu dengan mengatakan hartaku ini adalah dari diriku sendiri. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua aku dapatkan karena ilmuku yang pandai, yang mana aku ini pandai dalam mencari rezeki. Kalau hari ini otakku pintar berdagang, aku pandai berniaga, maka inilah dia kekayaan yang banyak. Ini tak ada kaitan dengan Allah yang memberi ini. Ini adalah kaitan dengan aku yang pandai berdagang. Begitulah sombongnya Qarun dahulu. Maka fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami belahkan bumi untuknya, kemudian kami benamkan ia dan istananya sekali, karena dia bangun istana besar, bermegah-megah dengan kekayaan, dengan kesombongan harta benda. Maka Allah benamkan dia dan harta bendanya sekali. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu, dan tidak ada satupun yang bisa untuk membantu dan menolongnya. Dan dia pun bukanlah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ditolong. Dibenamkan ke dalam laut. Sampai pada hari ini pun kalau kita pergi ke Mesir, ada satu danau disebut sebagai Danau Qarun. Danau Qarun. Kabarnya Danau Qarun itu adalah danau tempat Qarun itu dibenamkan. Jadi Qarun itu dibenamkan sampai ke perut bumi, sampai ke lapisan air, sehingga air dari perut bumi keluar, kemudian membuat satu danau
di Mesir, namanya Danau Qarun. Danau Qarun. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lihat sekarang ini, sehingga mudah-mudahan dengan melihat peninggalan-peninggalan masa lalu ini menjadi pengajaran bagi kita pada hari ini, yaitu tidak sombong seperti Qarun. Kemudian kita lihat juga di dalam ayat ini bahwasanya siksaan Allah itu bukan hanya dari atas, bukan hanya dari bawah, atau yalbisakum syi'an, atau mencampurkan kamu dengan kelompok-kelompok. Yalbisakum, mencampurkan. Makna yalbisakum ni dari kata labisa, yalbasu, mencampurkan. Biasanya kita pakai juga kepada pakaian. Pakaian ini disebut dengan libas. Sebab tidak ada jarak antara pakaian ini dengan kulit kita, dan ia menutupi. Kulit ditutupi oleh pakaian, bercampur antara pakaian ini dengan kulit. Suami istri pun juga disebut sebagai pakaian. Suami pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami, karena bercampur antara suami dengan istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bercampur. Di sini percampuran dengan kelompok-kelompok, macam-macam kelompok ada pada bangsa manusia. Nah, dengan bercampurnya kelompok dengan kelompok terjadi perselisihan, pertentangan, disebabkan karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Karena masing-masing mengikuti kehendak hawa nafsu yang diikuti itu mendatangkan siksaan ke atas kelompok yang lain. Kelompok ini mengikuti kehendak hawa nafsu, kemudian dia berselisih dengan kelompok lain. Maka kelompok yang mengikuti hawa nafsu ini, ia akan membenci kelompok yang lain, akan menghina kelompok yang lain, akan memukul, menganiaya kelompok yang lain, bahkan sampai ke tahap akan membunuh kelompok yang lain. Dan ini berlaku sampai hari ini, dan ini adalah bahagian dari siksaan yang Allah tetapkan. Jadi boleh jadi Allah menetapkan siksaan itu seperti kaum-kaum terdahulu, yaitu seperti halilintar, seperti kilat, seperti hujan batu, belalang, apalagi yang lain, air berubah menjadi darah, katak yang sangat banyak sekali, kutu di mana-mana. Ini semua adalah bentuk-bentuk siksaan. Atau boleh juga bentuk kelompok-kelompok yang banyak, dan masing-masing kelompok mendatangkan kesengsaraan kepada kelompok yang lain, disebabkan karena kelompok-kelompok tersebut mengikuti kehendak hawa nafsu. Ada kita merasakan ini bersama dengan kelompok-kelompok yang mengikuti hawa nafsu, yang menjadi sengsara kita dibuatnya, sehingga kita berada di bumi yang kaya raya, tapi kita jadi miskin, papa kedana, sampai ada yang mati disebabkan karena kekurangan makanan. Anak-anak terkena penyakit disebabkan karena kurang gizi. Padahal di bumi yang kaya raya, sebab ada kelompok yang mengikuti hawa nafsu dan menjadi siksaan ke atas kelompok yang lainnya. Bukan hanya karena ketamakan, tetapi juga karena keganasan. Sangat ganas sekali, mudah sekali untuk membunuh yang lain, disebabkan karena mengikuti hawa nafsu. Ada 3 disebut, yaitu dari atas, dari bawah, dan dengan adanya kelompok-kelompok yang banyak, dan setiap kelompok itu mendatangkan kesengsaraan ke atas kelompok yang lainnya. Wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'. Dan Allah merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Itu adalah juga bentuk siksaan dari sisi Allah. Maka kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari siksaan ini. Tetapi Rasulullah ada bersabda, hadis ini riwayat Imam Muslim, diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi berjalan, kemudian
Nabi melalui satu masjid dari Masjid Bani Muawiyah. Kemudian Rasulullah singgah di masjid tersebut, kemudian Rasulullah salat sunat 2 rakaat di situ. Kemudian Rasulullah berdoa dan berdoa sangat panjang sekali. Kemudian setelah berdoa, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku sekalian, sesungguhnya aku tadi berdoa dan aku meminta 3 kepada Allah Subhanahu wa taala, 2 dikabulkan, 1 tidak dikabulkan." Apa yang dikabulkan dan apa yang tidak dikabulkan? Rasulullah bersabda, "Sa'altu Rabbi alla ayyuhlika qaumi alla yuhlika qaumi bis-sanah fa'ataniha." Aku meminta kepada Tuhanku supaya tidak membinasakan kaumku dengan kekeringan. Allah memberikannya kepadaku, yaitu tidak akan dibinasakan kaum umat Nabi Muhammad ini dengan kekeringan yang panjang sehingga mereka mati semua. Tidak. Kemudian yang kedua, wasa'altuhu alla yuhlika qaumi bil gharaqi fa'ataniha. Aku minta kepada Allah Rabbku supaya tidak membinasakan kaumku dengan terbenam di laut atau dibenamkan di dalam laut, dan Allah memberikannya kepadaku. Nah, yang ketiga ini yaitu Rasulullah bersabda, "Sa'altu Rabbi," aku meminta kepadaku, "alla yaj'ala ba'sa." Rasulullah menyebut keganasan kaum, ba'sa ba'dahum. Jangan dibinasakan kaum ini disebabkan karena keganasan sebahagian dari kaum ini. Famana'aniha, tetapi Allah tidak memberikannya kepadaku. Berarti di sini ada isyarat bahwasanya umat ini bentuk dari kesusahan yang akan dijalani adalah adanya kelompok-kelompok di tengah umat ini, atau kita berada di tengah kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok itu mendatangkan kesusahan dan kesengsaraan kepada kita. Dan ini adalah pertanda bahwasanya ia adalah sesuatu yang mesti dihadapi. Dan ini adalah fakta yang disampaikan oleh Rasulullah, dan kita mesti bersiap sedia untuk menjalaninya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu seperti mana yang disabdakan oleh Rasul. 3 yang baginda minta, 2 diperkenankan oleh Allah, tetapi 1 tidak diperkenankan. Yang 1 itu adalah siksaan Allah yang Allah berlakukan ke atas umat ini disebabkan karena sebahagian dari umat ini atau sebahagian dari manusia mendatangkan keganasan sehingga menyengsarakan dan menyiksa sebahagian dari yang lainnya, sebahagian dari kita. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan hadis ini ketika meriwayatkan hadis yang kita bacakan ini ketika menafsirkan ayat ini. Namun ada di antara ulama tafsir menyebutkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan sebahagian disiksa dengan sebahagian yang lain adalah sebahagian yang disiksa itu adalah orang-orang kafir, dan disiksa oleh sebahagian lain yang menyiksanya itu adalah orang-orang beriman, yaitu dengan peperangan. Seperti umpamanya peperangan Badar, umpamanya orang-orang kafir itu disiksa oleh siapa? Oleh orang-orang beriman, yaitu orang-orang kafir dapat dibunuh dan dikalahkan dalam perang Badar. Nah, berarti sebahagian merasakan siksaan disebabkan karena sebahagian lagi dapat mengalahkannya di dalam peperangan. Ini pembahasan di dalam tafsir, dan kedua-duanya bisa kita fahami bahwasanya untuk mengumpulkan kedua-duanya adalah
fakta yang ada di tengah manusia pada hari ini adalah manusia berkelompok-kelompok, kemudian kelompok-kelompok itu akan berselisih dan bertentangan, kemudian pertentangan itu bisa membawa kepada permusuhan dan pembunuhan, dan itu adalah salah satu bentuk dari siksaan dari Allah yang maha berkuasa. Kalau disebut salah satu bentuk siksaan, ke atas siapa siksaan itu diberlakukan? Ke atas orang-orang yang kafir. Kalau dalam perang antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, kemudian orang-orang beriman terbunuh, apakah itu sebagai satu siksaan? Tidak. Kalau ke atas orang-orang kafir, dia sebagai satu siksaan. Tapi kalau ke atas orang-orang beriman, ia adalah sebagai satu kemuliaan. Karena orang-orang beriman apabila terbunuh di dalam perang, ia terbunuh sebagai syuhada, dan sebenarnya mereka bukanlah mati. Dengan terbunuhnya sebagai syahid, sebagai syuhada, mereka itu hidup dan diberi rezeki oleh Allah. Jangan kamu mengira bahwasanya orang yang mati di jalan Allah itu adalah mati, akan tetapi mereka adalah hidup dan mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi, unzur kaifa nusarriful ayat. Perhatikanlah bagaimana kami mendatangkan ayat-ayat. Ayat-ayat di sini boleh jadi ayat-ayat Al-Qur'an, atau ayat-ayat di sini boleh jadi tanda-tanda kekuasaan Allah yang diterangkan di alam semesta ini, baik itu dalam sejarah yang dilalui oleh bangsa manusia ataupun dari kekuasaan Allah yang mungkin kita saksikan di depan mata kita pada masa sekarang ini. Umpamanya seperti tsunami di Aceh dahulu, seperti banjir di Jakarta, atau seperti lumpur panas di Sidoarjo, atau yang masih lagi kita dapat saksikan di depan mata kita. Semua itu adalah siksaan-siksaan dari sisi Allah. Allah terangkan satu persatu dari tanda-tanda kekuasaannya. Ujung ayat, la'allahum yafqahun. Mudah-mudahan mereka itu memahaminya. Memahami bahwasanya yang berkuasa itu adalah Allah. Memahami bahwasanya yang berkuasa menyiksa itu adalah Allah. Kemudian ada di antara ulama tafsir menerangkan begini, kalau yang berkuasa menyiksa itu adalah Allah, maka takut itu hanya kepada Allah. Sebab yang berkuasa menyiksa hanyalah Allah. Jangan takut kepada selain Allah, sebab selain Allah tak mampu untuk menyiksa. Karena yang mampu berkuasa menyiksa sebenarnya hanyalah Allah. Kita lihat ada juga orang-orang kafir menyiksa dengan memenjarakan. Bagi orang-orang beriman, penjara itu bukan siksaan. Dan pada hari ini banyak orang yang keluar dari penjara menjadi ulama. Apa sebab? Sebab ketika di penjara bertemu dengan ulama, kemudian ulama mengajarnya di dalam penjara, kemudian setelah bertahun-tahun dalam penjara, keluar dari penjara menjadi ulama. Ada yang berhasil menyelesaikan karya besarnya dalam penjara. Seperti siapa? Seperti Buya Hamka. Di luar penjara susah betul mau menyelesaikan tafsir. Tapi setelah masuk dalam penjara, tak berapa lama keluar dari penjara, tafsir 30 juz selesai ditulis. Maka penjara bagi orang-orang beriman, ia bukanlah sebagai satu siksaan. Dan apabila ada orang kafir yang memenjarakan orang-orang beriman, sebenarnya mereka bukan menyiksa orang-orang beriman. Apa sebab? Meskipun orang beriman itu dalam penjara, bahkan mereka merasakan kenikmatan hidup karena dapat khusyuk bersama dengan Allah tanpa diganggu oleh siapapun. Maka itulah sebagai satu siksaan bagi orang-orang beriman yang dalam penjara? Tidak. Karena bagi mereka yang berkuasa menyiksa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak berkuasa untuk menyiksa. Karena tidak takut kepada selain Allah, karena selain Allah tidak berkuasa untuk menyiksa, maka mereka menjadi gagah perkasa. Mereka berhasil menjadi pejuang yang tidak bisa dibeli, dijual,
Dan pada hari ini susah untuk mendapatkan pejuang seperti ini disebabkan karena penakut. Penakut karena menyangka bahwasanya di sana ada juga selain Allah yang bisa menyiksa. Padahal yang berkuasa untuk menyiksa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya ayat kegagahan ya. Tapi tak semua orang sampai kepada pemahaman seperti ini. Akhirnya menjadi pengecut, menjadi penakut. Janganlah, nanti kita ditangkap lah. Janganlah, nanti kita dipenjara lah. Nanti kita dipukul, dianiaya. Bagi orang-orang beriman yang perlu ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La yakhafuna laumata laim, tidak takut kepada siapapun. Siapapun orang yang mencelanya, menghinanya, menganiayanya, ia hanya takut kepada Allah. Lam yakhsha illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka kita rindukan orang yang seperti ini sekarang ini, yaitu orang yang gagah perkasa. Kapan baru gagah perkasa? Kalau dekat dia dengan Al-Quran, seperti ayat yang kita fahami ini. Maka ujung ayat, la'allahum yafqahun, mudah-mudahan mereka faham. Tapi tak faham-faham. Apa sebab? Sebab untuk memahami itu perlu ada hati. Nah, sementara kalau hati sudah tertutup, tak faham-faham. Untuk faham itu perlu hati yang suci. Tapi kalau hati kotor, tak faham-faham. Untuk faham itu mesti akhirat dijadikan sebagai tujuan. Tapi hati itu menjadikan dunia sebagai tujuan. Maka bagaimana mau faham? Perlu pembahasan lebih lanjut, yaitu tentang bagaimana supaya dapat memahami pesan-pesan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Untuk memahaminya perlu memperhatikan dengan menggunakan akal fikiran dan dengan menggunakan hati yang ada di dalam dada. Maka Allah menggunakan kata unzur, perhatikanlah. Ada di antara ulama tafsir memahami kata unzur di sini adalah gunakan akal di kepala, gunakan hati yang di dalam dada, kemudian dapatkan pemahaman, dan itu hanya akan didapatkan apabila mentadabbur makna Al-Quran, yaitu memahami dengan lebih sungguh-sungguh kandungan ayat suci Al-Quran. Seperti yang telah kita jelaskan tadi. Lanjutan ayat. Nah, lanjutan ayat ini lebih mudah untuk memahami karena ia berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Dan kaummu mendustakannya, mendustakan siksaan yang ditetapkan ke atas orang-orang kafir. Kalau mereka membenarkan, maka mereka akan mengelakkan diri mereka dari siksaan, yaitu dengan beriman kepada Allah. Karena dengan berimanlah akan terelak dari siksaan. Tapi mereka mendustakan siksaan yang memang telah menjadi ketetapan Allah, ditetapkan ke atas orang-orang yang menolak kebenaran, padahal ia adalah sebagai suatu kebenaran. Maka mereka pun ditimpa siksaan, yaitu kaum Quraisy dapat dikalahkan melalui perang-perang yang berlaku, dan pada akhirnya tidak ada satu orang kafir pun yang diperbolehkan berdiam di kota Mekah, sehingga kota Mekah menjadi kota yang hanya didiami oleh orang-orang beriman saja. Nah, pada masa itu ramai jugalah yang memeluk Islam secara berbondong-bondong apabila Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ketika itu nampaklah kegemilangan, keberhasilan dan kejayaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita lihat, kita juga mengharapkan demikian pada masa sekarang ini, yaitu apabila Rasulullah dapat menaklukkan kota Mekah dahulu, harap-harap pada masa sekarang ini kita dapat pula menaklukkan Baitul Maqdis yang sekarang ini dalam
di dalam penguasaan musuh, bukan hanya musuh umat Islam, tapi musuh manusia sejagat. Bahkan bukan hanya musuh manusia, musuh alam semesta, karena mereka ini melakukan kerusakan di muka bumi ini, di alam semesta ini. Kesudahan dari orang-orang yang menolak siksaan yang Allah tetapkan, mereka akan disiksa. Karena mereka tidak mau beriman, maka ketetapan siksaanlah ke atas diri mereka. Atau tafsiran yang kedua, mereka mendustakan Al-Quran. Wa kadzdzaba bihi qaumuka, dan kaummu mendustakan Al-Quran. Wa huwal haq, dan dia adalah benar. Maka setiap yang mendustakan Al-Quran, mereka disiksa oleh Allah dengan kebinasaan, yaitu mereka dibunuh dalam berbagai perang, kemudian mereka ditundukkan. Kemudian apabila umat Islam telah berkuasa dan mereka masih ada, maka mereka diwajibkan untuk membayar jizyah kepada pemerintahan Islam. Hilang kekuasaan mereka, dan itu adalah bahagian dari siksaan Allah ke atas mereka. Kemudian Allah memerintahkan Rasulnya, "Qul lastu 'alaikum biwakil." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, aku bukanlah yang diserahkan urusan untuk mengurusmu, wahai orang-orang kafir. Urusanku adalah sebagai Rasul dari sisi Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh manusia. Itu adalah urusanku. Apabila Allah menetapkan siksaan ke atasmu, aku tak bisa berbuat apa-apa. Itu bukan urusanku. Karena urusan menetapkan siksaan, urusan siapa? Urusan Allah. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, aku bukanlah orang yang diserahkan urusan untuk mengurus urusanmu yang berkaitan dengan siksaan Allah ke atas dirimu. Berarti ia adalah sebagai peringatan kepada mereka, dan semestinya mereka memahami perkara ini sehingga berhenti dari menolak kebenaran dan segera untuk beriman. Likullin naba'im mustaqar. Ayat berikutnya menerangkan lagi ayat yang sebelumnya. Bagi tiap-tiap berita yang besar. Naba ini berita yang besar, di dalamnya ada faedah dan telah difahami, dimaklumi. Di antara berita tersebut adalah setiap orang yang menolak kebenaran kafir, setiap orang yang kafir itu akan disiksa. Ini adalah perkara yang diberitakan di dalam Al-Quran dan disampaikan kepada manusia. Dan apa belum berlaku yang menolak kebenaran itu disiksa, ia pasti akan berlaku. Kapan berlakunya? Pada masa yang akan datang, yaitu setiap yang menolak kebenaran itu pasti akan disiksa. Sudah disediakan waktu terjadinya. Maka lanjutan ayat, mustaqar. Mustaqar maknanya ada waktu yang telah Allah sediakan untuk memberlakukan setiap orang yang menolak kebenaran akan disiksa. Sekarang mungkin belum. Sekarang badannya sehat. Sekarang mungkin kekayaannya bertambah-tambah. Mungkin kekuatannya bertambah hebat. Mungkin sekarang ini tak nampak ia akan jatuh, akan binasa. Tetapi Allah telah sediakan waktu akan berlakunya kejatuhan. Kapan waktunya? Allah yang mengetahuinya, dan kita adalah yang menantinya. Jadi apabila Allah telah tetapkan kejatuhan orang-orang kafir itu, maka bermakna Allah telah tetapkan pula dalam waktu yang sama kemenangan bagi orang-orang beriman. Inilah keyakinan orang-orang beriman, yaitu sampai masanya mereka akan menang. Kemenangan itu dari sisi Allah, meskipun jumlah mereka sedikit, kekuatan mereka tidak seberapa. Apabila mereka memang orang-orang yang beriman, kemenangan Allah akan berikan kepada mereka, yaitu dengan cara membinasakan musuh-musuh mereka yang kafir kepada Allah, yang menolak
yang menolak kebenaran. Ini hakikat di alam semesta ini dari dahulu hingga sekarang dan sampai masa yang akan datang. Tinggal lagi yang perlu dicamkan dalam hati masing-masing, yaitu saya memastikan diri untuk masuk ke dalam kelompok orang-orang beriman ini, supaya saya selamat dari azab dan siksaan, supaya saya tidak celaka dan binasa. Nah, itu yang perlu. Karena dua saja kelompok manusia, tak ada yang ketiga, yaitu kelompok yang menerima kebenaran, beriman, dan yang menolak kebenaran, kafir. Masuk kelompok yang mana? Kita sendiri yang menentukannya. Tapi pada hari ini banyak karena tidak takut kepada Allah, maka ikut bersama dengan orang kafir. Maka yang ikut bersama dengan orang kafir masuk ke dalam kumpulan orang-orang kafir. Wa may yatawallahum minkum, barang siapa yang menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpin mereka, penolong mereka, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir itu. Ini sudah kita terangkan dalam ayat sebelum ini. Maka kita mau memantapkannya ke dalam diri kita, karena masing-masing kita ini akan diminta pertanggungjawab di hadapan Allah, dan silahkanlah jawab nanti. Masing-masing akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah sebagai ujian, dan hari akhirat nanti adalah sebagai hari pembalasan. Tak percaya? Wa saufa ta'lamun. Kelak kamu nanti akan mengetahui. Kalau sekarang belum lagi melihat buktinya, sampai masanya kalau Allah berlakukan, maka akan mengetahui seperti mana yang Allah beritakan. Mudah-mudahan kita meyakini apa yang Allah beritakan, bahwasanya setiap yang berdosa pasti akan disiksa. Setiap yang menolak kebenaran, yang memilih kekufuran, pasti akan ditetapkan siksaan dan azab ke atas mereka, dan mereka tidak akan mampu menolaknya, sebab yang memberlakukannya adalah Allah yang maha berkuasa. Mudah-mudahan ayat ini menjadi peringatan bagi kita semua, akan membawa kita menjadi lebih berhati-hati dan lebih berwaspada lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.